Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi, sehingga pada kali ini kami dari kelompok 10 dapat melaksanakan presentasi pada bab materi konsep speaking Delhaim. Sebelumnya kami dari anggota kelompok 10 beranggotakan Sania Aistia Fernanda, Dela Gusna Putri, dan Ismayani Hambali. Untuk pemaparan materi, slide pertama akan disampaikan oleh Saudara Sania. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Sebelum masuk ke materinya, saya akan sedikit menjelaskan tentang tokoh pencetus konsep speaking Delhaims. Seperti yang bisa kalian lihat, beliau adalah Dale Hathaway Hymes atau dikenal sebagai Delhaims. Beliau lahir pada tanggal 7 Juni 1927 di Portland, Oregon, dan wafat pada tanggal 13 November 2009. Beliau adalah seorang ahli bahasa, sosiolinguistik, antropolog, dan folklorist yang mendirikan dasar-dasar disipliner untuk studi komparatif dan studi etnografi penggunaan bahasa, terutama berhubungan dengan bahasa-bahasa di Pacific Northwest. Pada umur 28 tahun, beliau meraih gelar PhD atau Doctor of Philosophy dari Universitas Indiana dan bekerja di Universitas Harvard. Bahkan di usia muda itu, beliau memiliki reputasi sebagai ahli bahasa yang kuat. Baik, itu tadi sekilas tentang tokoh pencetus konsep speaking Delhaims. Lalu, apa yang dimaksud dengan konsep akronim speaking Delhaims? Konsep akronim speaking Delhaims adalah suatu konsep cara tutur yang memiliki sebuah komponen utama dari suatu peristiwa atau situasi komunikasi. Komponen utama tersebut meliputi 1. Komponen penutur atau speaker, 2. Lawan tutur atau hearer, dan yang ketiga, topik pembicaraan. Sehingga dari komponen tersebut terjadi sebuah peristiwa tutur atau peristiwa bahasa atau speech event. Model speaking adalah model studi sosiolinguistik yang direpresentasikan sebagai mnemonik atau perangkat memori dalam setiap teknik pembelajaran yang membantu penyimpanan atau pengambilan informasi dalam memori manusia. Bapak Delhaims mengembangkan model ini sebagai bagian dari metodologi baru yang disebut sebagai etnografi berbicara. Etnografi berbicara ini adalah alat untuk membantu identifikasi dan pelabelan komponen linguistik interaksional yang didorong oleh pandangannya bahwa untuk berbicara suatu bahasa dengan benar, seseorang tidak hanya perlu mempelajari kosakatanya dan tata bahasanya, tetapi juga konteks di mana kata-kata tersebut digunakan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dela. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelum membahas lebih lanjut akan unsur 8 komponen dalam makna kata speaking, alangkah baiknya jika kita memahami terlebih dahulu akan asal mula terciptanya 8 komponen speaking terlebih dahulu. Sebelum mengenal 8 konsep speaking Delhaim, maka terdapat 16 komponen berbahasa, yaitu terdiri atas bentuk pesan, isi pesan, pengaturan, tempat, kejadian, pembicara, pemberi alamat, pendengar, tujuan awal, tujuan hasil, kunci, saluran, bentuk ucapan, norma interaksi, dan genre. Sehingga dari 16 komponen tersebut, Bapak Hymes mengelompokkan 16 komponen ke dalam 8 divisi yang dapat diterapkan pada berbagai jenis wacana.
Hingga pada akhirnya, pengelompokan 8 konsep tersebut dikenal sebagai 8 konsep akronim Speaking Delhi. Selanjutnya, di sini terdapat elemen-elemen yang terkandung Speaking Delhi, di antaranya satu yaitu situation, di mana konsep situation merujuk pada dua makna yaitu setting, merujuk pada ruang diskusi atau latar tempat, dan scene yang mengacu pada suasana diskusi. Scene di sini dapat mengacu pada suasana diskusi ramai, hiruk-pikuk, sunyi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu partisipan, di mana konsep partisipan merujuk pada penutur dan pendengar, di mana status sosial partisipan menentukan ragam bahasa yang digunakan. Contohnya saja, anak muda zaman sekarang cenderung menggunakan ragam bahasa gaul ketika berkumpul dengan teman sebayanya. Namun berbeda lagi ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, maka akan menggunakan ragam bahasa yang lebih sopan atau formal. Selanjutnya yaitu ends. Konsep ends merujuk pada tujuan dan maksud pertuturan dalam sebuah hasil. Jadi ends di sini adalah suatu hasil atau tujuan dalam dilakukannya sebuah diskusi. Selanjutnya yaitu exequent. Konsep exequent merujuk kepada bentuk dan isi ujaran yang berkenaan dengan kata yang digunakan dan bagaimana penggunaannya. Contohnya saja, jika ujaran dan isi ujaran ketika waktu pembelajaran, maka berbeda dengan isi ujaran ketika berada di acara non-formal lainnya. Selanjutnya yaitu key. Konsep key merujuk pada gaya nada, cara, semangat, dan di mana suatu pesan disampaikan. Selanjutnya yaitu instrumen. Konsep instrumen merujuk pada jalur bahasa dan konsep pesan yang digunakan dan mengacu kepada kode ujaran yang digunakan. Contohnya saja, penggunaan atau pengucapan kata enggak menjadi kata gak. Sehingga di sini instrumen jalur bahasa dalam penulisan memiliki kode ujaran yang berbeda. Selanjutnya yaitu norms. Konsep norm mengacu kepada aturan atau norma dalam berinteraksi. Contohnya saja dalam suatu pertunjukan, pastinya adanya suatu salam pembuka atau salam penutup. Selanjutnya yaitu genre. Konsep genre merujuk pada jenis bentuk penyampaian. Contohnya saja, genre di sini dapat berupa puisi, narasi, dan lain-lain. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ismayani. Baik, terima kasih atas waktunya. Sini saya akan memberikan contoh analisis konsep speaking Delhi menggunakan komponen tutur speaking, yaitu percakapan antara guru dan siswa di ruang kelas yang hening. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, ketua kelas siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Baik, jika hadir semua, kita akan melanjutkan materi yang telah kita bahas. Siapa yang tahu materi apa yang kita bahas kemarin? Tentang anekdot, Bu. Selanjutnya, sekarang kita akan menganalisis percakapan antara guru dan siswa menggunakan tutur speaking. Yang pertama, situation atau ruang dan suasana diskusi, yaitu settingnya pada pagi hari di ruang kelas dan scene-nya di ruangan kelas yang hening. Yang kedua, partisipan atau yang merujuk pada penutur dan pendengar yang terlibat, yaitu antara guru dan siswa dan semua siswa. Yang ketiga, end atau tujuan maksud penutur, yaitu untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, exequence atau bentuk dan isi ujaran, yaitu bentuk ujarannya berupa percakapan formal di saat proses pembelajaran berlangsung. Yang kelima, key atau gaya nada, cara penyampaiannya berupa tuturan yang diungkapkan dengan nada serius. Yang keenam, instrumentalities
atau jalur bahasa yang digunakan, yaitu berupa dialog bahasa lisan. Yang ketujuh, norm of interaction and interpretation, atau aturan norma, yaitu seorang guru yang sedang memulai pembelajarannya dengan kegiatan pembuka, yaitu kalimat sapaan dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu genre atau jenis bentuk penyampaiannya, yaitu dialog dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dela. Baik, dari pemaparan materi yang telah kami sampaikan, terdapat suatu kesimpulan di mana pada dasarnya bahasa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu sistem sosial, sehingga dalam proses komunikasi manusia saling menyampaikan informasi yang dapat berupa pikiran dan gagasan, maksud dan perasaan. Maka dari itu, Hyams menciptakan suatu akronim bahasa sebagai penjelas akan klasifikasi yang telah dibagi dalam 8 konsep speaking, yaitu situation, participant, and exequent, key, instrument, norms, dan genre, sebagai alat dalam pengklasifikasian serta pembentuk dalam ragam bahasa yang digunakan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Dan di sini kami akan membuka 2 sesi tanya-jawab, di mana dalam satu sesi terdapat 3 pertanyaan. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Saya mau bertanya. Iya, Mbak Handayani, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Handayani, ini belakang 078. Pertanyaan saya, apa sih fungsinya konsep speaking Hymes ini dalam kehidupan kita, terus kenapa kok harus dipelajari? Jelas pertanyaan saya? Iya, terima kasih. Terima kasih. Untuk penanya selanjutnya, ya. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Handayani. Apa sih fungsinya speaking Delheim, konsep
speaking Delheim dalam kehidupan sehari-hari dan mengapa pentingnya speaking Delheim? Jawabannya, fungsi speaking Delheim di sini yaitu digunakan sebagai suatu bentuk dalam pengaplikasian konsep tutur kata melalui konsep akronim speaking, di mana di dalam kata speaking tersebut terdapat 8 makna seperti situation, partisipan, norms, genre, seperti itu. Sehingga di setiap kata speaking tersebut memiliki suatu makna yang mana di dalam makna tersebut dapat mengatur suatu proses dalam melakukan suatu speech event. Seperti itu. Apakah terjawab? Iya, terjawab. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jika teman kelompok lainnya ingin menambahi, saya ingin menambah sedikit ya. Jadi kenapa dia harus dipelajari? Karena dengan kita mempelajari ini kita tahu dari 8 komponen ini karena memiliki tujuan gitu. Karena kalau kita berkomunikasi dengan orang lain pasti ada tujuannya. Dengan kita belajar ini kita bisa tahu aturan-aturan dalam berkomunikasi dengan orang lain, dengan menyampaikan dalam penyampaiannya itu menggunakan aturan norma, dan gaya bicara kita juga pasti ada aturannya. Khususnya ketika kita contohnya tadi berbicara antara guru dan siswa gitu. Jadi perlunya dipelajari supaya kita bisa menempatkan diri di mana kita berbicara dengan contohnya guru atau kepada sesama gitu. Terima kasih. bagaimana Saudara Hadayani dengan tambahan jawaban dari Ismayani? Ya, jadi itu fungsi konsep tersebut itu untuk mengatur bagaimana cara berkomunikasi dengan baik gitu ya. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Baik, untuk penanya selanjutnya kami persilahkan. Ada di kolom chat. Baik, terima kasih atas jawabannya. Maksud saya pertanyaannya. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Deska Kristinus tentang apakah elemen speaking mempengaruhi komunikasi efektif? Maka jawabannya iya. Karena pada dasarnya di sini dalam konsep speaking Delheim diharapkan mampu memberikan sebuah manfaat dan pemecah masalah dalam bidang cara penuturan yang lebih baik dan memperhatikan kaidah bahasa. Sehingga dari tujuan dari adanya suatu konsep speaking ini dapat membuat suatu komunikasi menjadi lebih efektif dan lebih tertata dengan menggunakan akronim-akronim yang telah tertuang dalam 8 konsep tersebut. Apakah bisa dipahami atau kurang jelas? Untuk teman-teman kelompok bisa menambahi.
Saya ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Disti. Elemen speaking apakah mempengaruhi komunikasi efektif? Di dalam elemen speaking juga terdapat etnografi berbicara. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, etnografi berbicara itu alat untuk membantu identifikasi dan pelabelan komponen yang tujuannya agar orang-orang itu bisa berbicara suatu bahasa dengan benar. Dan ditegaskan bahwa seseorang tidak hanya perlu mempelajari kosakata dan tata bahasanya, tetapi juga konteks di mana kata-kata tersebut digunakan. Maka dari itu, menurut saya elemen speaking itu mempengaruhi komunikasi efektif. Begitu. Apakah bisa diterima? Untuk sesi kedua kami buka. Ada yang ingin bertanya? Ayo yang mau nanya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau dari saya sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, jikalau materi yang kami sampaikan telah jelas atau paham, kami ucapkan terima kasih atas waktu kesempatannya dan partisipasi dari teman-teman sekalian. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas presentasi kali ini. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak. Selamat sore. Terima kasih partisipasinya.